Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di Podsky bersama aku Gisel Dan aku Ataya. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa, yaitu ada Ibu Anissa Alfian dan juga ada Bapak Dani. Yuk, mari kita langsung berkenalan kepada tamu spesial kita kali ini. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Siang. Ini kita menginvasi ya, ceritanya ya. Invasi Podsky. Podsky ya. Hari ini Podsky dibajak. Bukan dibajak sih, lebih tepatnya kita sharing hari ini. Jadi kita kali ini men-sharing lah ya masa tentang pendidikan ya. Pendidikan masa lampau tahun 80-an sampai yang sekarang ya tahun 2025. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita akan bercerita nih tentang pendidikan masa lalu yang tahun 80-an sama ya tahun 2025. Jadi kita pengen tahu sebelum kemerdekaan ya. Jadi sekarang pendidikan sekarang mungkin lebih maju daripada zaman kita lah. Iya. Karena kan dalam rangka juga ini kita kebetulan kan yang tadi mau 17 Agustus ya, berarti sudah perjalanan ke negara ini kan sudah 80 tahun. Apa ya Pak? Mungkin gimana sih merdeka dalam proses pendidikan? Dalam hal ini berarti merdeka belajar. Dan kebetulan kan Gisel, Akaya sekarang ini kan yang sedang mengenyam pendidikan gitu kan. Jadi ya kita saling mau tahu Pengen tahu, mungkin nanti kan kita bercerita ya tentang pendidikan kita zaman dahulu kala gitu ya. Itu lama kan. Ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membicarakan topik Merdeka Belajar dalam Kemerdekaan. Langsung ke pertanyaan aja Ibu. Boleh. Nggak usah ditanya, kita mah Ya, itu dikira. Sharing ya. Gitu, langsung bertanya, apa arti merdeka dalam konsep belajar menurut Bapak dan Ibu? Berarti kalau Ataya jelasin ini pertanyaan, saya berarti ingin menjawab. Jawab. Boleh, silakan. Jadi kalau sekarang kan konsep merdeka belajar. Jadi merdeka belajar ini adalah semua orang pada dasarnya, semua anak Indonesia itu bisa mengakses pendidikan. Ya, tidak terbatas, istilahnya tidak terbatas usia, tidak terbatas istilahnya mungkin status sosial, status ekonomi, tidak terbatas jarak, dimanapun, mau itu di kota besar, di pedesaan, di tengah kota, di luar Jawa mungkin ya kan, luar kota, semua anak-anak Indonesia bisa mengakses pendidikan. Karena kan kembali lagi ya, kita kan sebagai individu wajib mempunyai wawasan yang luas, bukan untuk siapa-siapa, itu gunanya tidak untuk kita sendiri itu. Jadi ya bagaimana caranya kita semua anak-anak Indonesia sekarang bisa mengenyam pendidikan, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Itu pertama, karena salah satu program pemerintah ya Pak, dari Asta Cita. Jadi itu ada program pemerintah itu ada namanya Asta Cita. Salah satunya itu adalah pendidikan juga. Gitu. Kalau tanggapan Ibu sendiri nih, Ibu kan tadi ngomong kalau di Indonesia itu anak-anak tuh harus semuanya berpendidikan ya Ibu. Kalau tanggapan Ibu ke anak-anak yang disuruh orang tuanya lebih milih bekerja daripada berpendidikan meskipun umurnya masih sangat kecil, itu gimana tuh Bu? Ya kalau itu memang yang dibilang situasi khusus ya Pak ya. Situasi khusus itu memang kan ada yang memang kondisi keluarganya memang memaksa mereka harus bekerja, harus mencari, betul, harus menjadi tulang punggung lah ya. Gitu, walaupun memang usianya masih usia pendidikan, tidak harusnya sih tidak menjadi halangan.
Justru harusnya memotivasi kita semua, memotivasi anak-anak ini juga bahwa saya bekerja, saya mendapat pengalaman hidup yang juga harus didasari saya juga harus punya wawasan supaya apa? Supaya pada akhirnya pekerjaan saya bisa menjadi lebih baik, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan penghidupan yang lebih layak, ya kan? Pada akhirnya, ya dia akan mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik juga. Gitu. Itu sudah mempunyai pengalaman sejak dini ya Ibu? Ya, jadi pengalaman kehidupan. Jika untuk Bapak itu sendiri? Jadi kalau menurut saya ya, kalau pendidikan itu sangat penting ya, karena mungkin saya sekarang mungkin sudah menjadi orang tua. Ya. Dulu pernah alami seperti adik-adik. Jadi pendidikan itu menurut saya sangat penting karena itu tadi yang ketua bisa ini gitu bilang, ini kehidupan, taraf kehidupan kalau bilangnya. Karena kalau kita tidak berpendidikan, wawasannya kurang jelas. Cuman jadi pekerja ya mungkin segitu-gitu aja. Tapi memang mungkin ada nasib berpihak sama orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi dia bisa sukses. Ya, itu tapi kan punya kiat-kiat lah ya untuk kehidupan itu yang sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Oh, orang ini akan sukses. Tapi menurut saya kalau pendidikan itu sangat penting sekali, gitu ya. Karena untuk kita dibilang ada wawasan untuk kita ke depan seperti apa. Kalau pendidikan, kalau saya berpikir antara orang berpendidikan dan tidak berpendidikan pasti ada bedanya. Walaupun orang itu sukses, dari sikap bicara itu beda. Ya. Sekarang ini kalau menurut saya, karena saya banyak bergaul di luar, bisa menilai antara lulusan SMP, SMA, S1, gaya bicara sudah beda. Kenapa? Karena wawasannya lebih, ya. Kalau di SMP mungkin tingkat SMP wawasannya cuma sekian, tingkatnya cuma ya setara segininya. Tapi begitu dia nanti nanjak lagi ke SMA, dia akan naik lagi ilmunya, betul nggak? Ya kan, mengenal lagi ilmu lebih tinggi lagi. Terus naik lagi ke tingkat bangku kuliah. Nah, wawasannya lebih luas kan dibanding yang lulusan yang tidak sama sekali sekolah. Tapi kita tidak boleh juga merendahkan orang-orang yang tidak punya pendidikan tapi mereka berhasil, berarti dia punya semangat hidup yang kuat, yang hebat gitu. Makanya saya pesan ke adik-adik ini yang punya sekolah yang ilmunya tinggi, harus kerja keras juga gitu ya, punya keinginan, tekad yang tinggi juga gitu. Jangan kalah sama yang tidak berpendidikan. Itu sih saat ini saya ya, pendapat saya seperti itu. Kalau menurut Ibu sama Bapak nih, kalau orang yang tidak berpendidikan itu bakal ngaruh gak ke tujuan masyarakat Indonesia agar menjadi Indonesia Emas tahun 2045? Itu harus sekali kalau menurut saya, harus sekali karena ini kembali lagi tadi Gisela, berpendidikan bukan sebatas ilmu, tapi juga adab. Ya. Percuma kita punya ilmu yang tinggi, kita punya istilahnya nilai ini kalau di sekolah kayak nilai ulangan ya Pak, nilai ulangan tinggi, nilai ulangannya 100, tapi dia tidak memiliki adab, tidak memiliki sikap, attitude, itu akan berpengaruh karena orang tidak sekedar melihat kemampuan ilmu, tapi juga kemampuan bersikap, sopan santun, etika, gitu ya kan? Karena kemudian kita menganut tahap ketimuran, di mana memang adab adalah nomor satu. Adab nomor satu disertai dengan ilmu. Jadi kalau dilihat hubungannya dengan generasi masa depan, ya iya kita harus bisa menjadi nanti nih pada eranya Giselle, pada eranya Ataya nanti ke depan nih 2045 itu kan nanti kalian yang akan menggantikan posisi kami di sini, ya kan? Kalian yang akan nanti mungkin bisa jadi reporter, mungkin Ataya jadi Wara, ya kan? Atau mau jadi ibu Yasar ini, ya kan? Nah itu kan
ada ininya, ada apa namanya, bukan sekedar ilmu yang sudah didapat, ilmu hidup, ilmu dalam kehidupan yang tidak kalian dapat di sekolah, yang cuma tidak sekedar 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Gitu. Itulah namanya ilmu hidup. Karena 3 tambah 3 sama dengan 6, tapi juga 6 ini bisa banyak maknanya. Itu. Tambah lagi itu tadi, ada kalian dengan nanti kalian ketemu di misalkan di dunia luar, di tempat bekerja, kalian ketemu dengan atasan kalian ketemu dengan orang yang lebih tua dengan kalian bertemu dengan orang yang lebih muda kalian, tapi ternyata mungkin posisinya lebih tinggi dari kalian. Itu kalian nanti mungkin punya tim yang harus kalian gerakan yang mungkin lebih senior dari kalian. Itu kalian harus pintar-pintar bersikap, pintar-pintar di situ kalian menjaga adab kalian. Gitu. Karena kita semua pasti semua orang pasti pengen dihargain ya Pak. Cuman bagaimana caranya kita dihargain sama orang? Nomor satu, kita juga harus bisa menghargai orang tersebut. Kita juga harus bisa memanusiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu sih. Sekarang daripada kita ditanya-tanya, kenapa nggak kita yang nanya balik ke mereka? Kalau menurut kalian kurikulum pendidikan sekarang yang kalian terima itu gimana? Menurut kalian sudah baik ke apa masih kurang gitu ya? Terutama kita, aku tanya lagi nih, kalian suka nggak di sekolah SMP Angkasa yang di bawah Yayasan ini? Tahu nggak nih Yayasan? Menurut kalian seperti apa nih sekolah ini jadi kebanggaan kalian nggak sih? Kalau untuk saya sih ya sangat jadi kebanggaan. Tadi dulu. Kalian apa jawaban kalian tuh langsung dilihatin sama bapak ibu guru situ kalau salahnya. Megana. Untuk saya sih ya menjadi sebuah kebanggaan. Soalnya karena di sekolah itu kami memang dididik untuk berpikir kritis dan kreatif, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau dari Gisel sendiri, banyak orang yang meremehkan karena kenapa masuk swasta, padahal kan banyak orang yang bilang kalau misalkan pinter, tapi kenapa masuknya swasta. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka di SMP Angkasa ya Ibu Bapak, karena di SMP Angkasa juga diajarkan untuk disiplin yang paling pertama, terus juga diajarkan untuk selalu berpikir kritis, untuk kreatif, karena di SMP Angkasa juga banyak program yang gak ada di sekolah negeri lainnya kan ya Ibu. Terus juga kalau dari aku sendiri, aku bisa lebih berkembang lagi Bu. Kalau kayak contohnya berbicara seperti ini, itu juga diajarin kan di SMP Angkasa. Jadi aku bangga di SMP Angkasa. Makasih ya. Yes. Sebelum sekolah di SMP Angkasa bisa ngomong gini nggak? Bisa ngobrol begini? Bisa ngobrol lah, bisa. Emang public speaking gimana? Emang karena di sini belajar, apa memang suka gitu? Kalau kita kalian jadi podcaster di sini emang pada dasarnya mau atau dipilih sama kepala sekolah atau gimana? enggak, Bisa ngeliat ke sana, emang kita yang mau Ibu. Memang yang mau kan? Tapi di sini emang ini sebagai apa ya? Ekstrakurikuler nggak? Bisa dibilang sebagai ekstrakurikuler, tapi nggak seperti ekstrakurikuler yang lain gitu. Cuma kita nggak ada Pak, ekstrakurikuler. Kita nggak ada. Ada. Kita ekstrakurikuler standar Pramuka, olahraga, PMR, pasti. Apa lagi? Oh sama ini. Ya. Gitu. Yang kayak gitu ya jadinya. Kalau sekarang kan banyak ya. Iya. Kurikulumnya Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. enggak, betul dengan perkembangan zaman. Balik lagi ke pertanyaan Bapak Ibu yang tadi kan, kalau kita berdua dari SD Angkasa ya Ibu. Aku dari SD Angkasa 1. Sama. Keluarga Angkasa sudah terdidik berarti 6 tahun paling nggak kan? Ditambah sekarang. Tapi adik-adik perlu bangga loh. Gini loh, saya karena sering bicara dengan semua orang tua. Sekolah Angkasa ini terkenal baik. Dari orang luar nih, bukan karena saya ada di saat ini ada di sekolah Angkasa, tidak. Tapi orang luar menilainya itu kita itu di sini baik karena apa? Itu tadi diajar disiplin. Ya, belum tentu. Mohon maaf, belum tentu. Semua saya yakin diajarkan semua tentang disiplin ya.
Tapi kan mungkin di sekolah angkasa mungkin beda sendiri gitu ya. Beda sama sekolah-sekolah yang lain, mungkin penerapan pendidikan kedisiplinannya mungkin lebih diutamakan. Tapi memang kalau boleh saya bicara, disiplin adalah modal kita, ya. Modal banget, modal kita untuk suatu menjadi orang sukses itu modal banget disiplin. Ya. Karena apa? Waktu jelas harus kita mau jadi orang sukses kan harus disiplin oleh waktu. Ya, belajarnya kita harus disiplin. Itu menurut saya modal utama. Ya, tidak hanya di seorang militer, ya disiplin, tapi menurut saya bagi adik-adik sejak dini harus disiplin. Karena itu modal banget, modal utama banget di pekerjaan aja nanti misalnya. Kalian masuk sekolah, misalnya terlambat, kena sanksi nggak? Ya, kena. Jam 7 gerbang tutup ya? Ya. Saya benar itu. Nah, itu kan disiplin kan, harus disiplin kan? Ya, mungkin disiplin itu kan bagaimana kita harus supaya untuk disiplin. Pagi bangun ke sekolah masuk jam 7. Jam 7 gerbang. Nah, berarti kita harus disiplin istirahat, cukup untuk tidur. Benar nggak? Kalau kalian tidak istirahatnya kurang, pasti ngantuk, kebablasan, jadinya gitu. Ya. Seperti itu. Selagi bisa kalian belajar mendisiplinkan diri kalian sedari dini nih, dari sekarang lakuin. Karena nanti kalau sekarang kan kalian anak, istilahnya masuk sekolah udah ketahuan jam berapa, tambah nanti mungkin ada kursus jam berapa, nyampe rumah jam berapa. Jadi pada saat kalian masuk ke dunia kerja, itu kadang suka campur aduk. Campur aduk itu maksudnya kadang itu namanya tugas di pekerjaan itu nggak kayak sekolah yang jam sekian sampai jam sekian. Jadi kadang bisa malam-malam ada tugas mendadak lah atau apa gitu kan. Lebih kalau misalkan militer itu kan harus siap sedia 24 jam. Jadi mulai dari sekarang lah kalian mendisiplinkan diri kalian. Itu mungkin masuk juga ke definisi merdeka belajar yang bertanggung jawab. Merdeka belajar, kalian bebas di sini, mau merdeka lah. Merdeka kalian mau belajar apa, mau mengembangkan diri kalian seperti apa terserah, sesuai passion kalian. Kalian kayak Ataya di sini, passionnya di podcast, mau memperdalam ilmu podcast, go ahead, lakukan. Cuman tetap kalian harus disiplin dengan diri kalian. Tugas utama kalian sebagai seorang pelajar, belajar. Gitu. Tapi Ibu, bagaimana jika kebebasan belajar ini itu dijadikan sebuah alasan untuk bermalas-malasan? Itu berarti kalau bermalas-malasan itu tandanya karena berarti belum dewasa. Karena apa? Malas-malasan itu berarti dia tidak bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Berarti dia belum punya planning. Saya kedepannya mau jadi seperti apa. Nah, kalau kalian masih bermalas-malasan, kalian masih belum bisa mendisiplinkan diri kalian sendiri gitu. Itu pasti itu akan mengaruh nantinya ke depannya di kehidupan kalian. Itu akan jadi pribadi yang itu akan kalah saing dengan orang-orang yang gigih, orang-orang yang bertanggung jawab, yang berambisi gitu kan, yang kau sekarang yang ambi-ambi itulah. Ya kan, beda dengan yang kaum mageran lah. Kalau sekarang kan gitu yang kaum rebahan gitu. Cuman ya akan lebih berisi aja hidupnya untuk orang-orang yang ambi. Cuman ambinya ya tetap kita harus tahu batasan diri kita sendiri. Bermalas-malasan mungkin sekedar untuk refreshing ya, mungkin kayak Pak ya. Toh kita juga Sabtu Minggu refreshing lah. Santai-santai. Ini podcast termasuk refreshing kita. Iya. Gitu. Karena Ibu sibuk terus ya Ibu ya? Bukan sih. Iya. Bukan sih. Banyak kegiatan Dan ya itu salah satu bentuk tanggung jawab lah sebagai suami TNI. Ya sudah kita kok suami sih? Istri jadi istri TNI, mendampingi tugas suami ya salah satunya. Ya harus bisa mensupport lah apapun itu tugas suami.
Saya juga lulusan SD Angkasa. Angkasa berapa itu Bapak? SD Angkasa 3 di Jakarta tadi. Oh, di Jakarta. Saudara sama teman-teman. Kalau SMP Bapak di sini? Saya semua di Jakarta nih, karena saya lahir besar di Jakarta, saya berdirinya di Jakarta. Memang yang tadi saya bilang ya, ini sekolah Angkasa itu menjadi suatu bahan bulian lah ya. Maksudnya sekarang bulian lah ya. Zaman dulu pasti kalau kita ke negeri itu sebagai batu loncatan. Ya zaman dulu dengan beda kurikulum dan pendidikannya sekarang, beda sistemnya. Sekarang Angkasa sekarang kan sudah maju. Ya saat ini sudah makin sistemnya makin lebih baik lagi karena jadi tiap tahun ajaran akan ada evaluasi yang supaya peserta didik ini nantinya akan lebih baik lagi ketika keluar dari sekolah Angkasa. Kalau zaman dulu ya tadi saya bilang zaman dulu dan zaman sekarang sudah beda zaman. Beda zaman ya? Beda zaman lah. Sekarang kan kita mau belajar tidak usah bingung-bingung mau cari apa tinggal akses di internet. Iya. Dulu saya masih ngalamin itu. Mengakses internet itu sangat super duper lemot internetnya, jaringannya itu. Hanya buka apa itu satu situs itu setengah jam nggak buka-buka. Kalau sekarang kan kayaknya cepet banget ya internetnya dan semua informasi ada. Ya. Kalau bisa paling suka browsing di internet tentang apa, atau jangan di internet lah ya Pak, di TikTok deh. Suka browsing apa sih? Kadang-kadang sih browsing tentang pelajaran yang mau dipelajari di sekolah. Jadi disiapin dulu materinya di rumah biar lebih paham lagi pas waktu besokannya di sekolah dijelasin aku udah paham, terus bisa ngajarin teman-teman yang lainnya juga. Terus aku kan penari ya Ibu, jadi kadang aku suka cari-cari kayak kalau tren-tren nari gitu buat bikin sama teman-teman kalau misalkan lagi tampil gitu Bu. Itu kelebihannya sekarang ya, siswa pelajar sekarang bisa kayak gitu tadi. Mau cari untuk kreasi bisa dicari internet. Zaman dulu mikir kreasinya seperti apa ya, bikin gerak-gerak sendiri dulu gitu kan. Ngawang-ngawang dulu ya, berhayal sendiri. Kalau sekarang kan hebatnya ya kemajuannya teknologi dengan zaman sekarang, misal mau cari konsep, mencari ide seperti apa kan tidak usah dulu di sini, langsung mencari hal-hal di internet sudah ketemu ya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, tidak seperti sekarang. Tidak ada alasan menurut saya bagi siswa-siswa sekarang untuk tidak mau belajar. Didukung dengan kurikulum sekarang kan? Sekarang. Kalau menurut Ibu, gimana kalau tentang pelajar yang menggunakan contohnya nih Bu, ChatGPT atau AI dengan salah, jadi dia menyalahgunakan gitu Bu, penggunaan ChatGPT atau Google gitu. Itu termasuk salah satu bentuk merdeka belajar yang bentuk disiplin merdeka belajar, tapi kita kembali kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak lah. Ya, jadi kan sekarang kan digaung-gaungkan selalu kan bijak dalam bermedia sosial. Kita harus bisa memilah-milah nih, yang mana sih yang betul, yang benar seperti apa, yang salah, yang tidak betul, yang kurang tepat seperti apa. Kembali lagi kita harus bisa menggali ilmu. Jadi benar-benar harus kita bisa membedakan, kita harus bisa memilah-milah. Kira-kira jawaban ini jangan hanya puas di satu sumber. Iya. Itu intinya. Kalian misalkan tanya ke ChatGPT, ke AI, kalian tanya juga, cari lagi ke sumber lain, referensi yang lain. Memang sekarang sudah cenderung orang-orang apa-apa gampang nih, browsing. Cuman tetap kalian jangan lupa kita masih punya ada perpustakaan. Ada buku-buku yang memang mempunyai apa ya, kompetensi, mempunyai kekuatan yang keabsahan yang kita bilang, keabsahan yang lebih valid. Ada banyak. Jadi kembali lagi kita bijak bermedia sosial, cuman itu tadi budayakan membaca apapun, membaca buku, karena sekarang mungkin kamu Sudah jarang. Kan ada ininya ya, slogannya apa pepatahnya, buku adalah jendela dunia. Betul kan?
Jadi walaupun dengan adanya sekarang perkembangan zaman media sosial, adanya internet yang lebih canggih ya, begini, jangan lupa baca buku, ya kan. Mungkin kalau di internet lebih mudah lah ya, tapi kalau di buku itu akan lebih beda rasanya ketika kita baca buku dengan lihat internet ya. Kita begini beda rasanya ketika kita baca buku. Ya. Kalian lebih milih gini, kalian lebih milih ngetik di handphone atau nulis di kertas? Kalau untuk pemahaman sih, aku lebih suka nulis di kertas ya Bu, karena bakal lebih paham gitu Bu. Kalau apanya? Kalau saya benar, soalnya itu mengasah cara berpikir gue, papir nulis. Motorik kita nih nulis, itu otak tuh bisa sambil ingat juga. Makanya kalau dulu sih, tapi jangan ditiru ya. Ya. Ya, Bapak tahu kan maksud saya apa ya? Nah, kalau ulangan nih, malamnya pasti nulis saya. Contekan dikit lah rumus-rumus. Cuman jangan iya. bukan saya bilang kayak itu. Cuma pada akhirnya pada saat hari ulangan ya nggak kepake. Karena udah ingat. Kita kan jadi belajarnya melalui menulis ulang itu. Iya. Kalau adik-adik pernah nggak, misalnya gini kan belajar ya, dikasih sama guru, dikasih suatu mata pelajaran yang buku. Ketika ujian baca nggak di buku? Ujian? Kalau mau ujian baca? Baru pas mau ujian apa udah? Nah, udah sebelumnya. Sistem SKS atau rutin bacanya? Rutin tapi tergantung mata pelajarannya. Ya. Kalian pernah nggak ngerangkum? Pernah. Kalau saya dulu, kalau mau ujian, kita belajar ngerangkum. Ini ilmu orang dulu lah ya. Ini jadi sekarang ya, mungkin bisa dipakai. Kalau ini baik menurut kalian bisa dipakai tuh. Karena dulu kita mau ujian, berapa hari ujian, apa sih bukunya yang kita pelajari, kita rangkum. Itu yang jelas, yang maksudnya yang penting-penting kan. Kalau rangkum kan yang penting-penting ya. Alhamdulillah nilai saya selalu baik kalau kita rangkum. Karena apa? Itu kan kita potong-potong lagi, kita sempitkan lagi kan materi itu. Intisarinya gitu kan. Itu pasti guru begitu. Ya Pak Guru ya, mungkin seperti itu nggak ya kalau mau ujian ya? Tanya kepala sekolah ya, udah juga guru begitu. Pak gurunya yang ini. Tapi saya salut benar, guru itu jadi guru itu tidak mudah ya, beneran. Makasih Bapak Guru. Makasih Bapak Guru ya. Jadi kalian jadi guru itu tidak mudah loh. Harus menghadapi sekian banyak murid, terus dia kepribadian beda, terus harus bisa menguasai materi. Bener nggak? Iya betul. Yang harus disampaikan besok apa sih di depan murid, bener kan? Iya. Saya makanya angkat jempol deh. Mungkin kalau kaki saya bisa diangkat 4 jempol buat guru-guru yang tetap kayak gitu. Jangan nangis Bapak Ibu Guru. Jadi benar, guru itu pahlawan tanpa jasa. Betul ya. Guru itu pahlawan tanpa jasa. Tanpa Pak Guru, kalian ya mungkin kalau di rumah dididik orang tua. Bahkan orang tua kalian kan keterbatasan. Istilahnya kalian banyak menghabiskan waktu pagi sampai sore di sekolah. Yang ngawasin kalian, yang mantin kalian, ya Bapak Ibu Guru gitu kan, menjadi orang tua kedua kalian. Jadi saya sendiri pun saat ini di sini, Pak Dani pun saat ini di sini, ya kita nggak bisa apa-apa tanpa Ibu Bapak Guru pada waktu kita kecil, walaupun memang ya ada bandel-bandelnya lah saya. Itu bagian dari masa sekolah lah. Jadi hargailah Bapak Ibu Guru ya, benar. Untuk guru bukan ya, ada lagunya ya. Itu nyentuh banget menurut saya. Tanpa mereka, kita tidak ada apa-apanya juga. Terus sekarang makanya Merdeka Belajar ini pun menjadi sebuah tantangan tersendiri juga untuk Bapak Ibu Guru. Bagaimana itu lagi kembali tadi, mereka harus menyiapkan materi pembelajaran, harus juga menganalisa kemampuan siswa, dan juga harus menyesuaikan
bagaimana cara mempresentasikan materi itu mengikuti juga dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Itu yang Betul. Paling tantangan. Saya yakin itu tantangan berat Paling- untuk ibu guru gitu ya kan. Iya. Dimana mereka sudah pusing lah dengan, bukan pusing ya, itu sudah terkuras energinya juga, mungkin untuk bikin silabusnya, bikin besok seharus ini, belum lagi bikin materi ujian. Tapi satu sisi juga bagaimana caranya saya bisa menyampaikan ini menggunakan media-media teknologi supaya anak-anak pun tidak bosan, bisa tetap tidak ketinggalan zaman gitu kan. Dan Bapak Ibu guru sendiri pun dia belajar lah teknologi itu, jadi samping harus mengajar, Bapak Ibu guru pun pasti harus belajar juga gitu kan. Karena kan penggunaan Tapi kalian kalau Pak Guru atau Bu Guru menjelaskan tidak menarik, kalian bosan ngobrol kan? ngobrol tidur. Kadang bosen, kadang ngantuk. Nah itu guru itu selalu berpikir itu, ya gimana supaya murid-muridnya tidak ngantuk, supaya gimana murid-muridnya tidak boring gitu ya, tidak jenuh gitu kan. Yang pelajaran sekian jam aja, ya itu yang kita hargai ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini kan cuma mendengar kan, belum pernah jadi guru kan? Belum. Ada cita-cita jadi guru kan? Kalau saya sih, iya. Gitu. Terus paling enggak kalian menjadi guru untuk diri kalian sendiri. Ya. Iya. Kalian bisa mengajarkan diri kalian gimana itu kembali lagi ke konsep awal dari yang tadi mereka belajar, bagaimana caranya kalian menjadi guru untuk diri kalian sendiri, menjadi guru untuk kalian mendisiplinkan diri kalian sendiri, kalian meningkatkan adab dalam diri kalian sendiri. Itu paling enggak kalian bisa jadi guru untuk diri kalian sendiri, karena nantinya ke depannya kalian bertumbuh, kalian beranjak dewasa, kalian menikah, kalian punya anak, segala macam. Secara tidak sadar kalian akan jadi guru, entah itu guru di guru di lingkungan kerja kalian, guru untuk anak-anak kalian. Jadi semua kalau menurut saya semua orang adalah guru. Iya, betul ya. Seperti mengajarkan pada diri kita sendiri untuk disiplin, ya betul. Seperti itu bisa. Tuh, karena itu disiplin itu mudah, tapi juga disiplin itu sulit. Iya, Mungkin diucap. sulit dilakukan. Apalagi secara konsisten. Iya, Itu juga konsisten itu. Sistem yang susah. iya. Kadang kalian bosan gitu kan. Tapi sekarang aku mau tanya, gantian kan tadi udah nanya ya. Iya. Kita dari tadi Sekarang nih, ya kita bicara sekarang dan zaman dulu. Kedekatan kalian dengan guru itu seperti apa sih? Zaman sekarang loh ya. Kedekatan guru sama murid seperti apa? Dekat nggak? Bisa sering bertatap muka, sering diskusi sama guru. Ya, dekat. Suka. Suka ya? Suka. Tapi ingat, pesan saya tetap semua guru itu baik, tidak ada ya boleh, memang kita kan harus punya fans ya. Iya. Kalau zaman dulu kita kan belum ada ini kedekatan sama guru itu sekali gitu ya. Sebelum itu tadi diskusi. Nah, kalian juga jangan takut untuk mengutarakan suatu keinginan kalian ke guru gitu ya. Karena bisa punya unek-unek atau punya ide sampai ke guru tuh. Jadi siapa tahu kan itu tadi, karena punya ide bisa dikasih masukan sama guru yang lebih baik. Kalau guru yang killer ada nggak di sini? Guru yang galak, Gila. Guru yang galak. Tapi pasti ada lah, mungkin dong zaman sekolah sekarang juga, zaman dulu aja pasti ada. Siapa? Saya dulu ya. Tapi itu semua tujuannya baik menurut saya. Ada cara mendidikan beda-beda. Kalau zaman dulu saya ya, itu bapak ibu guru itu kemana-mana bawa penggaris 1 meter, penggaris kayu 1 meter yang sebenarnya segini. Jadi kalau ada yang nakal, bahaya. Cuman itu bukan menjadikan kita cengeng jadinya, itu mendidik
itu kita jadi pribadi yang kuat, yang lebih tangguh. Kita bandel atau kita terlambat itu melayang itu. Jadi dulu mah hukumannya sampai fisik ya ibu ya? Kan dibilang fisik sih, cuman didikannya keras sih, sih tegas. Bisa. Jadi betul-betul ya kita sendiri kayak misalkan dulu itu saya ingat waktu saya zaman SD itu masuk kelas kita dibarisin dulu pengecekan ini kerapian kuku. Nah itu kalau ada yang panjang tuh garis tuh, itu bukan begini, ini. Oh, cuma itu mengajarkan kita kembali lagi berarti saya tidak boleh disiplin, tidak boleh punya kuku yang panjang karena apa? Ada alasannya kuku panjang itu karena banyak kumannya, bakteri, kebersihan, berarti itu kebersihan diri dan seperti itulah gitu kan. Jadi didikan yang tegas, didikan yang keras itu tidak selamanya negatif. Itu membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih tangguh, yang nggak gampang cengeng lah, yang nggak gampang menyerah. Karena ya itu kalian jangan sekolah sekarang dinikmatin, karena nanti pada zaman kalian sudah bekerja itu yang namanya realita kehidupan, persaingan itu nyata apa adanya. Jadi kalau kalian tidak mempunyai semangat yang kuat, tangguh, jiwa-jiwa fighter lah, itu akan kalah dengan yang benar-benar gigih bertarung gitu kan. Tuh hanya jadi lemah lembut boleh, cuma tetap harus ada disiplin dan tegas dengan jiwa-jiwa fight, paling nggak fight untuk diri kalian sendiri gitu, supaya kalian mempunyai harga diri. Itu harga diri, paling nggak jadi harga diri kalian yang harus kalian perjuangkan. Itu jangan mau harga diri kalian diinjak-injak orang lain. Itu terlebih kan kayak saya, kayak Gisel, kalian perempuan punya harga diri yang wajib dijaga, punya kehormatan yang wajib dijaga. Itu fungsinya. Kalau menurut Bapak, didikan yang zaman dulu cocok nggak diterapkan kembali di zaman sekarang? Saya sih setuju aja, cocok aja ya. Bagi saya cocok aja. Karena begini, pendidikan itu kan anak-anak sekarang dengan zaman dulu beda. Kadang sebenarnya penerapan itu sama, tapi kadang anak-anak sekarang itu banyak dimanjakan dengan itu tadi, dengan media sosial, dan sekarang zaman teknologi ya. Kalau zaman dulu kan tidak. Jadi kita belajar benar, buka buku benar. Kalau sekarang kan gampang ya mencari, tinggal diakses di handphone, sudah ketemu. Kalau kita enggak dulu. Kita dulu harus apa? Misalnya kita nggak punya uang nih, kita lari ke Gramedia atau cari ke perpustakaan, fotokopi. Kalau enggak kita itu tadi mau baca ini ke perpustakaan, cari buku-buku, baca-baca gitu. Kalau zaman sekarang kan dari sini sudah bisa, mau apa pasti ketemu kan. Zaman dulu tidak. Makanya saya setuju gitu ya, setuju banget. Pendidikan zaman dulu diterapkan sekarang, ya saya setuju. Karena apa? Biarin disiplin yang jelas ada zaman dulu ya, disiplin terus untuk wawasan untuk kedepannya dia bisa lebih baik lagi. Punya kartu perpus nggak Pak? Punya dong, pasti ada. Kalau sekarang kan jarang kan kartu perpus? Jarang ya, kalau sekarang zaman ya, jarang mungkin ya anak-anak sekarang main ke perpustakaan. Dulu kita kalau diistirahat atau mau pulang itu suruh mainnya ke perpustakaan. Kartu anggota tuh, kalau kartu kita nggak punya dulu buat cerita kita dulu. Kalau di perpustakaan tuh ada buku cerita apa nih terbaru nih gitu kan, kita main ke perpustakaan dia baca-bacain. Oh sekarang kan saya lihat jarang ya baca dulu. Sekarang dulu baca majalah dulu, ada majalah bobo. Sekarang apa sih majalah yang mungkin kalian jarang baca majalah? Jarang, karena udah jarang yang jual juga kan. Iya, mas sekarang banyak yang jual lagi, apa sih kayak majalah bobo ya? Oh itu zaman bobo ya, mungkin udah digital lah sekarang. Tapi saya tidak menyalahkan pemerintah, karena juga kita juga harus mengikuti zaman, perkembangan. Tapi jangan lupa juga ya, dengan perkembangan zaman sekarang ya kita harus juga
melihat yang sisi yang baik ya, bisa sisi yang baik daripada belajar mengajar zaman dulu dengan baca buku itu. Bener, beda wawasannya dengan ketika mungkin kalau di internet kita bisa cepat hilang, ingatan kita hilang, bener nggak? Iya. Iya kan? Iya. Zaman dulu sekarang menteri-menteri diajarin nggak? Sekarang nggak ada tugas ini ya, ngapalin nama-nama menteri ya? Pak Guru nggak ada ya tugas ngapalin nama-nama menteri ya, kabinet ya? Nggak ada. Dulu itu bagian dari pelajaran PPKN. Saya wajib dulu zaman sekolah itu ngapalin Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu udah wajib. Pasal-pasal ya. Pasal-pasal dari 1 sampai 31, ayat 1, ayat 2, pasal 28, 29 itu yang ditanya. 31, terus kabinet ya Pak, kabinet pembangunan dulu zaman itu harus apa nama-nama menteri, Dulu zaman menteri itu hafal. nama-nama provinsi. Kepala sekolah SMP Angkasa siapa namanya? Pak Aris Christian. Kalau nama komandan Nanovision siapa namanya? Pak Alfi ya. Jadi tetap, maksud saya saran saya dia tetap kalian harus tahu informasi ya, menteri, ya pemerintahan lah sekarang ini. Kalau zaman dulu kita harus tahu presidennya siapa sampai menterinya, sampai anggota dewan, MPR, ketua MPR, DPR itu harus hafal gitu ya. Dulu kita punya namanya buku RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap, satu buku. Itu isinya itu nama-nama benua, nama-nama negara beserta benderanya, ibu kota negara. Dulu ada atlas sudah ada ya Pak yang kan? Ya kan, masih pakai nggak sekarang atlas? Kalau sekarang sih udah nggak pernah. Kan atlas dibaliknya itu kan ada gambar-gambar bendera kan? Iya. Itu saya ingat banget kelas 6 itu jadi bahan belakang. Saya harus ngapalin bendera ini, negaranya apa? Dulu. Apa namanya dulu ada itu pendalaman P4. P4 itu tentang butir-butir Pancasila. Dari Pancasila itu diperdalam lagi lah. Terus paling simpel ngapalin itu lambang Garuda. Apa sila satu Itu apa? ada artinya semua kan Garuda. Sayapnya berapa? Ininya berapa? Dan sebawahnya. Masa Bhinneka Tunggal Ika itu. Ekornya berapa gitu kan? Ya tapi nggak apa. Ini menurut saya beda zaman, makanya kita kan bercerita tentang zaman ya. Makanya sudah berbeda ternyata. Pada intinya adik-adik ini tetap harus belajar yang baik, disiplin, ya, menjadi kerja keras nantinya, yang untuk kedepannya harus bisa jadi orang sukses. Karena kalian pasti punya cita-cita dong, cita-citanya apa? Tadi apa? Kalau saya ingin menjadi pengajar serta pelukis. Oke. Kalau aku pengen jadi hakim, kerja di hukum. Nah, suatu cita-cita itu ada prosesnya sih. Iya. Selalu ada. Nah, kita menjadi itu kan perlu prosesnya. Nah, dalam proses itu yang harus kita lebih giat lagi, semangat lagi untuk mengejar suatu cita-cita. Itu ada proses. Nah, itu proses itu yang harus kita lalui, itu yang banyak harus kita belajar lagi. Karena supaya kita mengetahui, supaya menuju untuk menjadi hakim tadi apa sih? Itu proses. Iya. Kita contohnya ke sekolah ada prosesnya, nggak berangkat ke sekolah ada prosesnya kan? Gak mungkin kalau di ujung berarti ada di sekolah, begini kan nggak ada kan? Tinggi kan proses kan? Iya. Berangkat dari rumah, naik kendaraan, ketemu di jalan, motor, ya. Nah, itu kan satu proses juga gitu ya. Itu sama juga, jika kita lihat cita-cita, bisa ada proses. Prosesnya itu yang harus kalian jalani dengan baik, supaya tercapai cita-cita yang ada cita-citakan. Dan sebenarnya kalian tuh beruntung ya, maksudnya beruntung kalian tinggal di Bandung, di salah satu kota besar di Indonesia. Jadi akses kalian untuk mendapat pendidikan itu sangat mudah. Kita bisa bayangkan teman-teman yang di luar Jawa, yang di pegunungan, yang apa namanya, mereka itu mengakses internet itu harus lari ke pegunungan dulu. Nah itu kan, tapi tetap mereka semangat belajar gitu ya kan, tetap mereka semangat belajar, gigih dalam artian
dengan keterbatasan teknologi yang mereka punya, keterbatasan fasilitas yang mereka miliki, ya kan, dengan faktor alam juga, gitu kan. Tapi mereka masih gigih, mereka bertekad untuk bisa mendapatkan pendidikan. Bagaimana cara mestinya untuk bisa mendapatkan pendidikan? Itu yang menurut saya patut kalian contoh di sini, kegigihan itu. Kalian di sini bersyukur bisa dapat akses pendidikan yang sangat amat mudah, gitu kan, dengan lingkungan kalian, bapak ibu kalian yang memang sangat suportif, gitu kan. Fasilitas yang sangat memadai kalau menurut saya, dibanding dengan teman-teman yang di 3T, gitu ya. Contoh luar jauh itu daerah 3T itu kan yang di apa namanya Pegunungan sana, gitu kan, yang di situ sana lah, gitu tuh mereka struggling, mereka berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan. Mereka betul-betul sangat ingin belajar, mereka betul-betul sangat ingin mendapatkan pendidikan dengan keterbatasan fasilitas pendidikan yang mereka punya. Contohnya inilah, kalau kalian pernah nggak nonton film Laskar Pelangi? Itu kan salah satu mereka keterbatasan maksudnya dengan fasilitas pendidikan mereka yang di satu desa kan, mereka harus bagaimana caranya dengan keterbatasan itu mereka bisa mendapatkan pendidikan. Sekarang kalau kalian ceritanya berada di satu daerah kan, yang susah mengakses internet, susah mengakses informasi, ya kan? Kalian gimana? Apa yang kalian lakukan? Gimana? Ataya, coba. Kalau saya sih mungkin akan mencari orang yang lebih mengetahui hal yang ingin saya ketahui. Seperti itu. Atau mungkin secara langsung melihatnya, kayak ingin mengetahui tentang IPA. IPA kan tentang alam gitu ya Ibu. Nah, makanya dilihat itu secara langsung, kayak misalnya simbiosis mutualisme segitu. Kayaknya masih mutualisme. Bagus. Ya betul kan, tadi bagus banget. Ya, jadi tidak patah semangat, ibaratnya tidak langsung ngeri banget. Itu yang harapan dari semua kita nih orang tua, terutama semua siswa-siswa di sini. Udah tergantungan gitu ya. Karena internet ini ya sekarang, zaman sekarang ini kan gak teman-teman, jangan kan semua, menurut saya semua terpengaruh ya. Nggak ada WA 5 menit rusak, bingung kan? Iya. Benar nggak? Bingung komunikasinya. Komunikasi kita pasti terputus, pasti bingung ya. Tadi jawaban dari siapa? Acai. Jadi saya suka. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan mengandalkan dengan internet. Karena kita begini, kita sekarang itu sudah dibikin manja semuanya. Tanpa kita sadari, bener nggak? Kalian mau apa ada, kalian mau ini tinggal GoFood. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau zaman kita dulu, kayak zaman mungkin pada GoFood, mau bakso ya ke tukang bakso, gitu kan ya. Kalau sekarang kan sudah dimanjakan kan? Ya makin mager kan kemana-mana. Nah, itu yang kalau saran saya, jangan sampai adik-adik ini yang tahu akan jadi generasi penerus ya di Indonesia emas ya. Itu jangan terlena dengan hal yang seperti itu. Ya tadi disampaikan itu benar. Jadi misalnya putus internet tidak apa, mencari untuk mendapat jawabannya ya, dapat informasi. Ya, karena di bawah internet mungkin dari dapat tatap muka tadi. Ya, dengan orang yang pas, orang yang lebih paham, mengetahui, ilmunya mungkin lebih tinggi dari kita. Nah, itu sebagai sumber informasi juga gitu. Bukan hanya dengan kita ketemu di internet gitu kan, seperti internet. Ya, saya setuju banget jawabannya, suka banget jawabannya, mencari tidak hanya di satu titik kita melihat di situ, tapi kita harus bisa melihat lagi titik-titik yang lain yang itu bisa bikin kita maju. Dan sekarang ya
internet itu itu harus pilih-pilih. Tidak semua kita mencari browsing itu jawabannya ada A sampai Z, gitu kan? Kita harus benar-benar tuh memilih dan memilah, gitu kan? Salah satunya itu tadi bertanya ke yang memang ahlinya, gitu. Jadi ya itu kita belajar tidak hanya dari buku, tidak hanya dari internet, kita bisa belajar dari kehidupan. Mereka belajar itu salah satu kita bisa belajar dari kehidupan dan dari pengalaman hidup orang lain. Kalian misalkan kita kadang orang mohon maaf ya, orang yang kayak misalkan tukang sapu bukan berarti dia tidak mempunyai pedoman hidup atau prinsip hidup yang tidak bisa kita pelajari. Bisa, sangat banyak justru, ya kan? Gimana caranya mereka bangun, berarti kan mereka kalau tukang sapu itu subuh sudah kerja kan? Berarti bayangin aja, mereka subuh, kita baru bangun tidur, mereka udah kerja. Dan berapa mereka harus bangun? Ya kan? Itu pengorbanan, ya kan? Itu pengorbanan mereka, tanggung jawab mereka yang untuk menafkahi keluarga. Mereka rela bangun pagi, lebih pagi dari kita semua, ya kan? Pada saat kita bangun pagi, kita jalanan udah bersih. Kan enak loh, ya kan? Dibanding kita ngeliat bangun pagi lagi mau berangkat ke sekolah, jalanan kok kotor banget sih, gitu kan? Itulah pagi-pagi sudah ada orang lain yang bekerja demi kenyamanan kita, gitu kan? Itu pelajaran hidupnya banyak, gitu. Mereka bangun lebih pagi dari kita, jadi kan mereka harus bangun lebih pagi dari anggota keluarga yang lain, gitu kan? Mengatur hidup, mengatur waktu. Dan lagi misalkan pengamen di jalan, bukan berarti pengamen itu juga nggak punya pengalaman gitu. Tapi di jalan punya pengalaman hidup yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran. Kita bisa bercermin lah dari situ. Kayak misalkan kalau di Manut kita lihat bapak-bapak jam 7 itu bapak-bapak benar jam 7 sudah apel, udah apel pagi, makanya minggu ya Pak ya. Itu kan berarti mereka yang rumahnya kan rata-rata tidak semuanya rumahnya dekat dengan Lanut. Nah, jadi mereka harus tarik mundur, jam berapa saya harus bangun, jam berapa saya harus persiapan, gitu. Lagi perkiraan perjalanan seperti apa. Jadi banyak pembelajaran yang kita bisa dapat dari pengalaman hidup orang lain. Jatuh bangunnya, yang yang kedegilannya, yang mungkin keluh kesahnya itu bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Jadi belajar itu tidak melulu dari bapak guru. Merdeka Belajar itu juga tidak boleh hanya banyak sumber yang bisa kita jadikan bahan belajar sekarang. Tapi sekarang udah teknologi udah canggih lah, sebenarnya. Maksudnya kita di sini udah kalah canggih lah dengan kalian gitu pastinya. Itu juga kalian bisa menyikapinya, bisa dewasa dan menyikapinya. Jadi kalau kayak mau jadi tuh browsing di internet, gimana sih lukisan apa yang bagus gitu kan? Berarti kan belajarin tentang kisahnya apa sih kalau itu Pak? Yang terkenal itu lukisan itu Mona Lisa. Sekarang Mona Lisa seperti apa, Panju seperti apa, ya kan? Terus yang kalau sekarang itu lukis Indonesia, gitu kan? Itu dipelajari kan banyak yang lukisannya ada yang abstrak, ada yang apa, gitu. Ada salah satu tokoh pelukis Indonesia itu Bapak Sri Hadi, itu juga lukisannya bagus. Kalau kita zaman ini gambar melukis itu ada di stasiun TV. Ada aja ngajar melukis, menggambar lah ya, zaman menggambar. Mungkin kayak Pak Ari ngalamin lagi dulu. Namanya Pak Tino Sidin. Coba kalian browsing di internet sekarang. Nanti ya. Ketik Bapak Tino Sidin. Itu dulu tokoh legend, maksudnya dia lukis. Dia itu dulu ada di salah satu stasiun TV.
TVRI ya, zaman dulu kan cuma ada satu TVRI. Iya. Jadi setiap hari apa kalau nggak salah Sabtu apa ya, Minggu sore. Jadi teman-teman itu ngirim hasil lukisannya, nanti dibacakan tuh. Ini lukisan dari misalnya Gisel, apa siapa nih Gisel? Gisel dari SMP Angkasa, sangat bagus. Nah, tapi kalau ada kurang, oh ini kurang ini, jadi sebutin. Zaman dulu loh ya, kita bicara masalah lukisan. Saya juga ingat ya, zaman dulu gua patut nasihin. Enggak, kalian boleh browsing di. Jadi dulu itu ada pelajarannya ya, sekarang lebih canggih ya. Kalau dulu kan kita bicara diajarin cara gambarnya begini loh. Sekarang kan kalian sudah tinggal klik di YouTube sudah ada gitu kan, dengan Instagram udah jelas caranya seperti apa. Mungkin gambar bebek itu dimulai dari angka 2. Gambar. Kalau angka 2, angka 2 nya jadi apa? Ntar gambar 2 yang ditarik ya begini, ini dan ini bikin angka 3 kebalik, jadi sayapnya begini. Itu di ada sebuah ada acaranya ya Pak. Latih menggambar, dan menggambar gitu apa namanya pakai sebelum dan sekarang lebih mudah lagi. Kalau sekarang kan gambar, saya mau gambar apa ya, rangka-rangkai di internet pakai AI keluar jadi gini gitu kan, bisa mengira-ngira kan kalau sekarang kan. Kalau dulu kan kemampuan kita berimajinasi itu benar-benar lebih terlatih, jadi benar-benar kita bikin sketsa tipis pakai pensil dulu, pensilnya kalau untuk lukis itu pensil HB, kedua HB lah, kalian hacking sekarang untuk sketsanya gitu. Gimana cara kita mengarsir yang bagian tipis ini pakai apa? Terus gitu. Pakai ujung pensil itu, pensil raut. Intinya cara ngarsirnya seperti apa dulu diajarin. Tuh, zaman kayak SD. Sampai sini abu-abu nih kena ini ujung pensil. Dulu lukis kayak gitu. Baru kita diajarin. Saya ingat waktu SMA, ujian akhir saya melukis di kanvas. Itu ujian akhir loh. Ujian lulusan SMA saya. Itu melukis di kanvas, benar-benar kanvas lukis. Benar-benar pakai kuas, gimana caranya sekali ditentuin temanya. Oh itu untuk pelajaran seni budaya, Untuk seni rupa. Seni rupa gitu. Dulu ada seni rupa, lagi ya. Kalau SMP ada dulu tata boga, tata busana. Terbaru untuk PK kan? PK, apa ya? PK kan? Sekarang apa pelajaran seni? Oh ya. Ini musik. Iya. Musik. ya dari vokal sama instrumen itu. Itu semua ya. Ada. Ya pada intinya karena sekarang zaman dulu ada beda tapi tetap harus sama. Ya pakai samanya semangat. Jadi bahkan lebih semangat karena sekarang daripada harus ada anak dulu gitu ya. Teknologi fasilitasnya lengkap. Kalau dulu kan tidak ada fasilitas yang lengkap, gitu ya. Ini pesan saya buat sales, ini sekolah tadi harus lebih sukses daripada yang tua. Kenapa orang bisa sukses? Masa kalah sih sama kita yang zaman sekarang yang serba dimanjakan gitu ya. Serba beri kemudahan. Nah itu yang harus bisa saya harus bisa. Kalau sekarang kan semua sudah serba tinggal browsing, ada jawaban. Ada. Kan? Apa yang nggak ada sih? Ada nggak nih? Apa yang nggak ada ya kan? Mulai dari hal yang positif, negatif semua ada kan? Iya, betul. Hal konyol apa yang kalian cari di internet dan ketemu? Coba. Hal terkonyol apa menurut kalian yang pernah kalian googling di internet dan ketemu jawabannya? Iya. Hal terkonyol apa? Yang menurut kalian mustahil ada jawabannya? Kenapa ada? Iya Gisel. Menurut kamu gimana? Aku pernah nyari tapi pokoknya kata terpanjang di dunia. Ada kan jawabannya? Ada. Kalau sekarang apa-apa ada. Kalau dulu zaman saya dulu karena saya besar di Jakarta ya, saya nyari buku itu sampai ke pusat buku bekas di namanya daerah Kuitang. Ya. Kuitang. Itu semua buku ada di situ, tapi buku bekas nih.
Ada semua situ. Jadi ya itu karena mau browsing juga belum ada, sekalinya udah ada lemot banget kan gitu. Jadi saya bawa baik tapi takut nyari. Kalau di sini apa ya Pak? Tentang Taman pusat buku bekas. Kalian mau nyari buku apa yang nggak ada di toko buku manapun di situ ada. Tuh, ada situ tuh. Zaman dulu ya kita mengakses sebuah informasi kayak sekarang. Terus saya ingat banget itu buat salah satu tugas waktu SMA gitu. Jadi aku sama teman-teman naik bus kota, gitu ya kan? Iya. Bus kota kita ke Betang. Rame gitu kan, ya kan lebih seru juga kalau rame-rame gitu. Iya. Ya bukan kalian sekarang ya? enak. Tapi ingat dengan keterdekaan pendidikan, jangan lupa juga jangan merasa merdeka. Kemerdekaan dalam arti katanya merdeka bebas untuk mengeluarkan suatu pendapat dengan hal-hal yang negatif ya. Kan contohnya banyak nih sekarang. Kita tersebar sekarang di media sosial, murid dari nama gurunya, ya itu hal yang tidak baik bagi saya. Jangan dicontoh, ya. Bisa disampaikan ke teman-temannya itu tidak hal yang menurut saya tidak baik, ya. Hal yang buruk dan tidak perlu dicontoh dan tidak perlu diturutin gitu. Ya, karena kan sekarang kita lihat kalau zaman dulu nggak ada. Memang saya bikin bercerita lagi zaman dulu, tidak ada murid yang berani sama gurunya. Karena ya itu tadi, guru adalah orang tua kita di sekolah. Kita harus bisa menghargai seorang guru, bapak ibu guru kita, yang sudah memperhatikan kita selama di luar jam sekolah, di luar rumah ya. Kalian berapa jam ada di sekolah? 8 Jam kan kadang jam 7 pagi, pulang jam setengah 3. 3. Lebih lama di rumah apa di sekolah? Sekolah. Karena Sekolah, kan? kepotong kalian tidur kan? Iya. Itu istirahat. Nah ini kan tugas seorang guru menurut saya berat, ya. Tanggung jawab seorang guru sangat luar biasa gitu. Karena apa? Memperhatikan anak muridnya, ya yang dianggap sudah dititipkan kepada mereka untuk dicetak menjadi orang-orang yang akan sukses. Benar nggak? Tanpa mereka kalian ya tidak ada apa-apa juga. Mengenyam pendidikan, bisa ilmunya bertambah kan dari orang guru. Jadi kita ini berpesan yang udah duluan yang udah pernah ngalamin seperti adik-adik ini, ya saya berpesan hargailah guru, ya hargai guru, jangan apa ya, jangan merasa kalian tuh lupa apa sih guru ini. Nanti kalian akan mengingat akan guru itu ketika kalian sudah keluar dari sekolah kayak zaman sekarang kayak saya. Oh ternyata apa yang yang disampaikan itu tuh benar, tidak ada yang salah. Tapi memang cara guru itu beda-beda. Yang kita perlu sadari adalah guru punya masing-masing metode mengajar. Karakter manusia kan sudah beda-beda. Ya benar nggak? Kita sudah diciptakan sama Yang Maha Kuasa, tidak semua sama. Karakter orang tidak semua sama. Dan adik kakak itu punya karakter beda. Iya. Ya kan? Padahal istilahnya lahir dari satu rahim ibu yang sama. Jadi guru pun juga sama. Antara guru lain dan guru lain punya karakter masing-masing. Baik punya metode masing-masing untuk memberikan ilmu kepada adik-adik semuanya. Jadi tetap walaupun gimana itu guru yang harus kita harus hargai sebagai orang tua kita di sekolah. Menurut saya. Dan dulu saya tuh kalau diomelin dulu di sekolah, nah saya pulang hari bilang saya dari ibu, diomelin lagi saya sama ibu. Jangan kalau zaman dulu nggak ada yang cengeng-cengeng gitu ya, dimarahin guru. Saya ngadu malah. Ngadu gitu, nggak ada. Kalau zaman dulu nggak ada, emang kita salah ya. Nggak mungkin seorang guru memarahi muridnya tanpa alasan. Pasti dia salah, nggak mungkin dong. Benar nggak? Dan benci itu apa benar? Tidak bisa membenci. Tidak bisa membenci karena apa? Sebagai itu kalian itu anaknya dalam sekolah ini gitu. Saat di sekolah itu anaknya gitu yang perlu diperhatikan, perlu disayangi. Kalau misalkan gini, kalian di lagi sekolah sakit, yang rawat kalian guru kan? Iya. Kita bangun di bawah UKS kan? Iya. Kalian guru. Kalau kalian ada apa-apa,
guru juga, bukan guru yang inilah yang bertanggung jawab gitu kan, yang paling enggak ya kami gitu kalau ada apa-apa kan bapak ibu guru yang ngurus kalian duluan, baru nanti diinformasikan ke orang tua. Cuma selama masa orang tua hadir itu yang mengertikan yang ibu kan, bisa bagaimanapun hormatilah bapak ibu guru itu sudah pasti ya kan. Untuk misalnya Merdeka Belajar harus begini tetap. Itu nomor 1, adab untuk menghormati orang yang lebih tua. Ya, dalam hal ini Pak Ibu banyak. Jadi pengganti orang tua kalian di awal. Pendidikan dasar itu ya itulah. Balik lagi kan Merdeka Belajar. Semua anak berhak mendapatkan dan mengenyam pendidikan yang layak. Ya, itu tadi. Ilmu tidak serta-merta berjalan sendiri. Ilmu harus dengan adab. Ya kan sekarang ada program yang namanya pendidikan karakter. Itu sebetulnya bukan sekedar hanya kita misalnya mau menanamkan jiwa militer, itu bukan. Kembali lagi, pendidikan karakter itu tidak serta-merta hanya soal militeristik. Kan itu kan, dan itu mencoba mengembangkan tadi karakter anak-anak Indonesia ini harusnya seperti apa sih misalnya, harusnya itu dengan adab itu yang kita lakukan. Harus menjadi pribadi yang lebih tangguh, harus menjadi pribadi yang tahan banting. Itu masuk dalam pendidikan karakter ini, gitu kan. Jadi bukan lagi karakter yang dengan banyaknya sekarang serbuan dari teknologi yang dari budaya barat yang jujur aja kita sendiri pun keteteran juga kalau bisa memilah-milah nih, memfilter yang mana yang positif, yang mana negatif gitu kan. Ya terus untuk informasi itu mungkin Pak Dani lah selaku Kapen kan itu tahu banget lah yang mana sih yang informasi yang positif itu seperti apa. Itu kita ada kesulitan juga kan untuk memilahnya itu. Semua pasti masuk, walaupun istilahnya sekarang ada kontennya hanya bisa 12 tahun, hanya bisa 18 tahun, cuman pasti itu biasanya di luar jangkauan lah. Iya. Kembali lagi harus dikuatkan lagi juga karakter. Jadi kalau sekarang kan gaung-gaungnya kan namanya masuk barak, bukan barak. Nah, kalau kalian kan nggak perlu masuk barak, nggak perlu bandel kan, dari militer toh? Iya. Iya kan, di depan udah dijagain sama pol, nggak pakai naik motor, nggak pakai helm, dari suruh berhenti kan, nggak pakai stiker, kan? Ya itu tadi ilmu itu harus dibarengi pembelajaran sebarengan dengan apa? Merdeka Belajar dengan perkembangan sekarang kita bisa mengenyam informasi pendidikan secara mudah dan hampir merata lah. Alhamdulillah sekarang di Indonesia itu sudah merata, hampir bisa dibilang merata. Cuma harus dibarengin dengan rasa tanggung jawab. Kan kalian bertanggung jawab atas diri kalian dengan semua jenis informasi yang kalian terima. Ya kan kalian harus bisa bijak dan dewasa. Informasi apa yang layak saya terima, yang layak saya cerna, yang mana yang informasi ya udah sekedar lewat. Jadi jangan, kalau saya sih pesannya jangan rusak diri kalian dengan informasi-informasi yang nggak penting dan yang bisa dibilang nggak baik lah. Yang telaahlah informasi yang memang sesuai dengan kapasitas kalian. Kan konten-konten sekarang udah saya nggak tahu, mungkin kepadanya ada punya pengalaman sendiri lah. Kalau konten ya saya selalu bilang negatif dan positif ini gitu. Kalau kita bikin sesuatu ini sekarang kalau kita di media sosial banyak konten yang positif itu banyak orang cenderung
menjadikan tidak sosial. Tapi ketika opini yang negatif itu cepat banget, kan? Tapi jangan salah, kita kan harus tetap bijak dalam media sosial. Kita harus bisa menyembuhkan hal-hal yang positif. Jadi di sekolah kelas ini mungkin konten-kontennya yang harus positif, yang sebenarnya menjadi suatu edukasi bagi siswa-siswa yang lain, mungkin bagi nanti siswa-siswa yang akan mungkin sekarang SD yang mau masuk ke sini. Nah itu kan suatu ketertarikan ketika ada konten-konten yang menarik di sekolah. Nah itu menurut saya zaman sekarang, karena apa? Media sosial itu berperan sekali gitu ya. Dengan adanya konten gitu lebih cepat, orang sekarang lebih ditangkap lebih cepat lah untuk melihat, mengakses itu aja. Sekarang kalau teman-teman nih nggak punya media sosial sekolah kasar, saya rasa kurang. Peserta didiknya ya mohon maaf ya, dibantu dengan media sosial tadi. Karena orang-orang luar sana pengen tahu ada apa sih di sekolah angkasa ini. Tidak mungkin orang-orang sekolah di luar sana langsung datang ke sini melihat itu, nggak mungkin. Tapi ketika teman-teman di sini punya apa program atau punya kegiatan apa, nah itulah yang harus kita suguhkan kepada masyarakat. Mungkin nantinya anak orang-orang tua di sana, oh ternyata di sekolah angkasa bagus nih, ya dari kegiatan-kegiatan di sekolah angkasa ini baik. Jadi saya pesan bijaklah dalam bermedia sosial. Terus yang positif kan. Begitu aja. Sesuai Ya sesuai dengan ininya lah. generasinya lah ya. Generasi. Seumur. Sesuai umur lah ya. Oke. Ini kalian ini pelajar akses yang macam-macam. Ya. Ya. Kalau misalkan nanti kalian mau jadi di negara, itu akan pengaruh ya Pak ya. Media sosial itu pengaruh untuk kalian. Ada proses bagian dari proses seleksi itu. Ada track recordnya ya. Ya itu zaman sekarang ya, algoritma itu nyantol banget kan. Itu nggak akan, istilahnya kalau zaman sekarang jejak digital itu sangat pengaruh. Itu ngaruh banget gitu kan. Jangan sampai juga lah kita nanti punya generasi penerus itu yang kecanduan apa game online. Karena ada ya banyak ya orang anak yang kecanduan sekarang tuh ini aja giliran dilepas tuh tantrum. Iya. Iya. Kan sekarang kalian tiba-tiba mati lampu, mati listrik 2 jam aja. Nanti gaya. Suka bingung sih Bu mau ngapain. Kuota habis tiba-tiba mendadak, coba kayak lagi live TikTok kuota habis. Nanti gaya kan? Iya. Coba kalian bayanginnya zaman dulu. Orang zaman dulu sebelum kemerdekaan itu menghentikan yang bisa sekolah itu, yang bisa di bangku sekolah itu hanya kaum tertentu. Hanya kaum bangsawan, makanya apa namanya? Tokoh pendidikan, bapak pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Itu adalah pelopor kalian sekarang bisa merasakan pendidikan dengan akses begitu mudahnya ya. Beliau lah pelopornya gitu kan. Bayangkan zaman dulu betul-betul hanya orang-orang terbatas, kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa bangku sekolah itu benar-benar hanya tertentu kaum apa ya pada dulu Tuhan kaum bangsawan itu ya kan. Makanya dengan kemerdekaan terus juga apa namanya perkembangan zaman sama itulah kalian sekarang bisa sampai saat ini kita semua di sini, kalian bisa menikmati apa namanya pendidikan dengan amat sangat mudah. Tuh lebih belum lagi kan dengan misalnya keberadaannya Saring di sini sebetulnya kan salah satu tujuannya itu bagaimana caranya semua anak masuk. Jadi gini, mungkin awalnya kenapa ada sekolah angkasa? Salah satunya adalah untuk memfasilitasi. Ini kan bapak-bapak tentara ini kan berpindah-pindah ya dari tugas-tugasnya kan di Jakarta nanti. Padahal dia pernah tugas di mana aja?
Ngeliling Kemana aja itu bukan? jauh ke Bali sih. Oh, kan bayangin dia lahir di Jakarta, Jakarta. tugasnya di Pertama di Surabaya, Surabaya ke Bandung, Bandung ke Majalengka, Majalengka ke Bali, ke Bandung ke Bali, Jakarta, balik lagi muter kan. Jadi pada saat seorang tentara sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, kemana mereka bertugas, pastinya kan ikut Iya. pada ini ya kan, istri dengan anak-anaknya. Bagaimana nanti kayak contoh lah pada ini pindah ke Bali ya Pak ya, pindah ke Bali, anak-anak di bawah ya kan, anak-anaknya di bawah, keluarga di bawah, mana anak-anaknya bisa tetap sekolah, gitu kan. Sementara kalau di sekolah mungkin sekolah negeri atau sekolah swasta lain kan ada ketentuannya lah gitu kan, ya boleh maksudnya harus ini sebentar. Makanya itu TNI AU dalam hal ini Pihak Jaga Rumi itu mempunyai komitmen untuk memfasilitasi untuk anak-anak prajurit TNI untuk tetap bisa bersekolah dengan mudah. Itulah makanya ada yayasan ini di bawah naungan Pihak Jaga ini. Kami semua memfasilitasi nih warga TNI AU yang anak-anaknya supaya bisa bersekolah mengenyam pendidikan dengan mudah. Jadi pindah dari satu kota dari Bali, misalkan pindah ke Bandung, di Bali ada angkasa, di Bandung ada angkasa. Jadi kita mempunyai kurikulumnya sama, seragam sama, sistem pendidikannya sama. Jadi ibaratnya hanya pindah tempat saja kan, pindah lokasi. Nah itu kami di sini itulah yang namanya Merdeka Belajar. Bagaimana anak-anak ini tetap bisa belajar dengan semestinya, dengan tidak perlu harus memikirkan aduh nanti di mana ya penyesuaian untuk kurikulumnya apanya, kan semua kan sama. Gitu. Maka seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, kita tidak hanya berfokus pada anggota keluarga TNI AU. Namun di sekitar kayak misalkan di sini di Lanut Hussein gitu ya kan, sekitarnya ada mungkin kan sih teman-teman kan ada yang warga Ciptapus, warga warga Cimahi ya kan, tempat itu bisa juga bersekolah di sini Mas. Apa namanya pendidikan. Jadi pada dasarnya ketika di Merdeka Belajar itu merupakan salah satu istilahnya alasan dasar ini hadir untuk pendidikan Indonesia. Saya selalu menekankan kembali ke sekolah kita di sini, maka namanya dipastikan kita di sini betul-betul memikirkan bagaimana caranya kita meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Bagaimana kita bisa mencetak insan-insan berpendidikan yang nantinya itu betul-betul menjadi pengganti kita semua di sini nih, yang di sini yang menggantikan Bapak Ibu guru, gitu kan. Betul-betul merupakan pribadi yang memang sudah dipersiapkan, memang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai wawasan yang baik, landasan agama yang baik, ya kan, dan juga dasar nasionalisme yang tinggi, gitu. Ya, itu disitulah saya juga bilang, maka saya bilang ke kepala sekolah, fokus kita di sini adalah bagaimana anak-anak bisa merasakan pendidikan yang layak. Gitu. Jadi tidak serta-merta ini untuk memikirkan istilahnya dalam hal ini mungkin aspek bisnis. Gitu. Kami tidak mengesampingkan itu, cuman itu bukanlah satu tujuan yang nomor satu. Tujuan nomor satu adalah bagaimana anak-anak di sini, keluarga TNI AU maupun warga sekitar bisa mengenyam dan mengakses pendidikan yang layak. Kayaknya sudah cukup ya. Iya sih sepertinya. Baik, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dani dan Bu Anissa telah datang dan menjadi tamu kehormatan kami kali ini. Terima kasih Ibu dan Bapak udah mau berbagi cerita, udah mau berbagi pengalaman, tips maupun motivasi ya Ibu.
Mungkin cukup sekian, aku Ataya. Aku Gisel, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Sama-sama. Kayaknya sudah cukup ya. Iya sih, sepertinya.